Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahu al-bayan bihadal muslimin bi aqidatit tauhid
وأمر رسوله بالهجرة إلى أرض الرشيد والصلاة والسلام على رسول الله سيد البصرية وأسد الإنسانية وأبصح البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث لا نبي بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih, syukur jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang senantiasa istiqamah di dalam thalab ilmu, karena thalab ilmu ini merupakan kewajiban. Wajibnya mencari ilmu sama dengan wajibnya melaksanakan sholat lima waktu. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali meskipun dalam cuaca yang alhamdulillah kadang hujan sekali, kadang panas, kemarin panas banget, masya Allah. Kita beruntung para jamaah, karena akhirul zaman, terutama di padang mahsyar, kita dalam keadaan terik, panas, masya Allah. Tapi di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah, kita diberikan keringanan, diberikan kemudahan untuk sama-sama melangkah ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Yang terhormat Syekhuna Al-Mukarram, guru kita yang tadi ketika sholawat alhamdulillah sudah datang standby, selalu menemani kita dalam pengajian ini, yakni Al-Ustaz Syarafuddin Al-Kepuhi barangkali sekarang ya, Al-Kepuhi Al-Sabrani begitu ya. Kalau Habib manggilnya dulu Al-Puramanuki ya, dari Adnan sampai melekat banget ya. Tadi juga pas kedengeran lihat brosur di sana di tiang, ini nih namanya Ustaz Syarafuddin Al-Puramanuki. Wah, masya Allah ya. Karena udah pindah sekarang ya, dari Puramanuki lagi, sudah di Sabrang Kepuh, semakin dekat dengan kita ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa-apa masalah agama, ya orang Kepuh ya orang Kepuh begitu ya. Tapi tidak jadi masalah. Kita orang Selawi pun bertanya ke beliau selagi beliau ada di sini ya, karena ilmu itu luar biasa ya. Inilah pentingnya cari ilmu, karena dimanapun kita berada, ilmu akan nempel di kepala. Tidak seperti halnya harta. Kalau harta, wah masya Allah, ada yang namanya dijual, hilang ya. Ilmu akan hilang dari diri kita kalau kepala kita hilang ya. Gimana kita nanti mampu berbicara
Ya, ulama sobat bagus duluan orang. Kumaha orang itu begitu ya. Jadi ini tempat kita ini, kepala kita harus diisi dengan ilmu. Ya. Ya, Mak. Kadang-kadang kita isi bukan dengan ilmu ya, mikiran tumblek bae gitu. Ya. Nah, makanya luar biasa, alhamdulillah, syukuran jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita sudah nampak hadir. Kemudian kepada kesembuhan kita yang sedari awal sebelum ibu-ibu datang ini sudah dongkap duluan ini ya. Kakek Mas ini ya, alhamdulillah standby terus. Ya, dengan posisi selalu di sana. Ya, habis selalu memperhatikan di sana terus, alhamdulillah. Ya, sudah istiqomah. Makanya kata ulama, istiqomah itu ya, itu lebih bagus, lebih mulia, lebih hebat daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah itu tetap. Ya, sholat baik daikan rajin. Maka Pak, kata baginda Rasul, ya, jadi seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kita sering ngaji, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan sedang mengaji. Amin ya robbal. Mau wafat sedang mengaji, mau? Ya sedang mengaji kemudian meninggal, alhamdulillah. Ibu-ibu setuju nggak? Mau nggak seperti itu? Iya, mangga dipanggil saya, dipanggil saya, ngurakin masih panjang lalakun begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa. Makanya kalau kita ingin meninggalnya dalam keadaan baik, maka kita harus berperilaku baik. Kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, maka kita harus rajin sholat. Tapi ulah rajin tuh, jangan ada ke sholat. Buat itu, masya Allah. Apakah ada? Ada, tapi sebelum ada kita sholat. Sholat apa kira-kira? Sholat duha bisa, gitu ya. Tapi yang paling dekat, masya Allah, ini ummahat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi ketika membuka tentang fikih sholat, ulama banyak sekali mendetailkan bahwa sholat itu lain 5 waktu baik, lain qobliyah ba'diyah baik. Ya, orang atosan waktu duhur setengah 12 aja kesel. Memang beberapa waktu ada yang diharamkan sholat. Ya, beberapa waktu ada yang diharamkan. Sebagian ulama begitu. Ya, tapi sebagian lain nggak jadi masalah. Kita ya setelah berwudu kita boleh nunggu sholat, nunggu adzan. Mau sholat apa namanya? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Ya, setelah sholat sunnah wudu, wah masya Allah, kita masuk ke dalam mushola, masuk ke dalam masjid. Jangan dulu duduk sebelum kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kesokannya baik, kan adan baik, misalkan di asar, kumaha yeuh kita sholat sunnah taubat silahkan. Ya, masih kesokannya baik, masih cinta dengan sholat. Ya, masih cinta dengan sholat karena beberapa riwayat mengatakan akan ada sebuah surga yang dikhususkan bagi orang yang cinta dengan sholat. Sebagian ada yang arroyen, ya, kemudian ada yang tentang sholawat. Ya, kemudian ada beberapa surga. Ini banyak sekali versinya, masya Allah. Itulah pentingnya kita tolak ilmu. Ya, ngaji ke Serawi dapat ilmu A. Ya, ngaji ke Babakan Toke dapat ilmu B. Ya, ngaji ke Karangdebeng dapat ilmu C. Tapi jangan pernah membandingkan. Tugas kita adalah menambah ilmu. Ya, kalau setuju amalkan, tidak setuju abaikan. Tapi tugas kita adalah samina wa ata'na. Ya, karena kita dalam pencarian tolak ilmu. Jadi jangan memilih, kecuali kalau kita memiliki ilmu agama yang lebih tinggi daripada orang yang menerangkan ilmu tersebut. Nah, kemudian yang terhormat, siapa lagi ya? Ini istri tercinta, baru mandi begitu ya. Kalau punya anak 2 recet begitu, pada lila begitu ya, candang-candang juga begitu ya. Jadi rada lami. Nah, jadi mudah-mudahan mohon doanya ya terkhusus untuk keluarga pondok, umumnya kita para jamaah semua, para santri, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah istiqomahkan kita di jalan Allah, dan yang paling utama adalah Allah tambah-tambahkan nikmat kepada kita dan Allah menijabah doa-doa kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian kepada kepala sekolah TPQ Asaid, ya, ini Ibu Maisaroh atau Ustazah Maisaroh SPDI yang terhormat. Ini ya, yang paling dekat banget nih. Alhamdulillah selalu standby. Ya.
Istiqomah juga, yang dekat harus istiqomah, ya yang jauh apalagi pahalanya lebih besar kalau yang jauh. Ya, kemudian kepada Umi tercinta ini ya, yang sedari pagi juga bersama ibu-ibu yang lain yang ibaratnya apa ya, masak. Ya ini hasil masakan ini luar biasa. Ini ada acara apa hari ini ya? Asalnya pondok liar rumahnya segede-gede kamar kene sering dipalang. Begitu gitu ya. Insya Allah, Allah dibantu. Ya, setiap perkara kebaikan, apalagi menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menjunjung tinggi ilmu Allah, pasti Allah memudahkan, tinggal keyakinan kita. Rezeki mah di mana bae, yang penting mah ulah menang maling begitu ya. Insyaallah. Kemudian kepada para santri ya, baik yang ikhwan, yang laki-laki ataupun yang akhwat, yang perempuan, alhamdulillah sudah berjejer tapi enggak semua hadir ya. Ini Hanok kemana Hanok? Hanok enggak ada ini. Ya, kemudian ini yang santri TPQ juga sedikit. Ya, pada tadinya banyak banget ya. Sekarang udah sedikit lagi. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ngaji dimanapun, yang penting mah ngaji. Ya, yang penting mah ngaji. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kita selaku umat dari akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita mempersingkat, tidak ada bimbingan baca Quran dulu ya, untuk tawasul juga kita diakhirkan nanti. Jadi hari ini ibu-ibu ya, kita alhamdulillah ini tidak terasa ternyata Pondok Riyadhah sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun gitu ya. Jadi tanggal 14 Maret itu adalah miladnya Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia. Ya, yang mana pondok ini sedari awal memang ini ibaratnya dibangun, diberikan dana oleh Al-Habib Abdullah bin Habib Abdurrahman yang berada di negeri Seberang, negeri Malaysia. Ya, itu fotonya ada di sana tuh. Ya, yang berpeci putih. Ya, itu beliau yang mendanai dulu. Ya, untuk pembangunan semua alhamdulillah. Gitu ya. Cuman keseninya kita memang cari donatur juga, karena tidak mengandalkan beliau saja begitu ya. Makanya di Pondok Riyadhah itu mungkin yang terkenalnya gratis begitu ya. Sebenarnya bukan gratis ya, cuman memang kita selagi ada rezeki kita berikan, kalau nggak ada ya kita kemana aja lah, yang penting halalan thayyiban. Ya, karena yang paling utama itu adalah kita niatnya belajar. Jauh oke, sekolahan bagus oke, pondok bagus oke, anak kurang kita bisa berkembang percuma. Gitu ya. Jadi yang penting mah deket, kedengeran, kelihatan, yang prestasinya segitu keadaannya, ya kita utamakan yang deket dulu. Gitu ya. Makanya ke ibu-ibu wayahna, ya, anu ngaosna, baik anu murang kalihna ataupun remajana, giliran tamah ya diamanahkan saja ke Pondok Riyadhah. Insyaallah kami amanah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tasyakuran ini kita ngaji sedikit aja barangkali beberapa ayat. Ya, ini tentang keutamaan bulan Sya'ban. Tapi sebelum Abia bahas tentang bulan Sya'ban, ada informasi khawatir Abia lupa. Nanti hari Ahad, hari Minggu ya, tanggal 20 Maret 2022 kita ada ruqyah massal. Ada ruqyah massal. Ruqyah itu pengobatan ala Rasulullah. Jadi ini dapat mengobati 3 jenis penyakit, medis, non medis dan psikis. Ya, yang sakit badan, yang sakit hati,
yang sakit santet begitu ya, datanglah hari Ahad. Loh, emang kegiatannya bagaimana? Nanti dari kabupaten datang ke sini ya, tim praktisi ruqyah. Jadi kalau ibu-ibu suka nonton televisi, suka lihat ya di Trans TV, Trans 7 ya. Nah, Abia waktu itu pelatihan ke sana, ijazah ya tentang kata ruqyah. Kemarin udah dicoba di sini kita ya. Banyak yang muntah ternyata. Ya ada yang muntah, ada yang dibukur-bukur kalau luar. Harus sedikit sarimbi. Ya sedikit lauk kata mah. Mau cari apa? Di sini nih, udah percobaan ya, luar biasa. Ya, padahal terbuku mah kita ya, tapi pada muntah. Itu yang dibacakan apa? Ayat-ayat Allah. Apa yang dibacakan? Sholawat. Ya, tapi kalau udah dijajahan, sholawatnya jadi mantap begitu. Ya. Padahal itu sholawat yang umum yang sering kita baca, dikarenakan niatnya cuma dipakainya sesuai dengan niat masing-masing dan niat meruqyah ya nggak jadi obat buat kita. Makanya nanti Abia nitip bagi keluarga, tetangga, keluarga jauh sok mangga dongkap. Ya. Dinten Ahad di Pondok Rianto video. Pesertanya terbatas, nggak perlu mintuin berenang mual biasa tempat-tempatnya kayak kecil. Jadi ini Desa Sawarna Barat, Sawarna Timur. Berapa pesertanya ya? Sekitar 100 orang kurang lah. Jangan lebih dari 100 orang, nggak bakal cukup, nggak bakal kuat, nggak bakal teratasi. Ya, jadi wayanan kita kata ada yang kan dimulai tamu dalapan. Kegiatan nama pulangnya sampai asar, salah nama. Tapi lah misalkan udang tes pengobatan itu maka balik pulang. Nah, gitu ya. Tapi pada minggu lebih bayar, pasti kan duit baru untuk nama gitu ya. Insya Allah gratis. Ya, pengobatannya gratis. Ya, gratis. Gratis. Tapi pilih pada infak mas seperti biasa ropak sudah siap. Misalkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari orang Rangkas ke sini kan lumayan 5 jam perjalanan. Ya. Gitu ya. Jadi itu mah penyakit medis, arah-arah, sakit pinggang, rematik, ya jantung bocor, paru-paru semua insya Allah. Kenapa? Karena Quran itu syifa. Quran itu syifa, obat. Ya, obat. Jadi kalau yakin dengan Al-Quran, beriman kepada kitab Allah, maka kita jangan pernah ragukan kedahsyatan bacaan Al-Quran. Ya, karena waktu kemarin malam apa tuh? Ya, itu dibuktikan sendiri di sini, masya Allah luar biasa. Kata sampai utar-utar begitu. Artinya bahwa ternyata Quran itu akan berefek jika kita memang meniatkan. Ya, niat untuk menyembuhkan anu di bagian anu, masya Allah luar biasa. Ya. Karena wayang makin pilih. Jadi Abia ngandalkan terus ibu-ibu yo. Sok seluruh biasa ibu-ibu mah cuma dikarenakan di tengah hati bentrok ya sareng di Serawi. Jadi kan uih itu bae wayang ka dia nyimpang heula. Ya, nyimpang heula. Ai dia mah seperti biasa orang ayam mamon atau mau dia mah teu dianggur dan insyaallah cai-cai bae mah kitu nya. Warung kacakeun kitu nya balikan itu balika itu kitu nya. Jadi usahakeun Komarutos nggak rupanya waktu selami di canda kemana, masya Allah gitu ya. Eta waktu Abia pelatihan di Rangkas itu kan sekitar 100 orang kurang. Itu para pemimpin pondok pesantren. Wah jubah nake, jabatan para ranjang, terus aki-aki. Tapi waktu mengamuk, orang pesantren ke Batu, ke Karasa, pantesan cina gitu, pantesan begitunya. Pesantren 500 orang, pesantrennya banyak, pesantren itu dia ternyata masih kena. Ternyata sampai kiai kok mau orang menurut gitunya. Nah, akhirnya dijazahkan di sana ya, dan ternyata masya Allah ya, ilmu Allah itu sangat luas, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, malam Jumat besok, malam Jumat ba'da maghrib, bilih teu ka mamana mah urang salat nisfu Sya'ban. Jadi ya sampai masih lain kita ayat urang kudu ayat jadi ya. Jadi masuk amaliyah sunnah wal jamaah terus jadi tunah. Ya sudah ada begitu meskipun itu pro dan kontra. Nanti habis sholat kita ada pembacaan Yasin 3 kali dengan niatnya tertentu nanti 3 perpulangan. Jadi Abia nitip kanu caket mah mungkin ulah diwarosan deui nya. Jadi malam Jumat karena tahun kamari ge alhamdulillah seurang anu terangeun mah gitu nya, anu terangeun mah seurang. Jadi ya teh setahun sekali sholat nisfu Sya'ban
malam pertengahan bulan Syakban. Gitu ya. Jadi ulah sampai kali waktu kita maghrib bisa enda paling lah. Sholat paling baca Yasin di ruang sholat, terus ayat sedikit kemudian nasihat-nasihat, terus bisa selesai. Gitu ya. Nah, jadi dua kegiatan itu wayahna mungkin waktu setengah keluarga. Gitu ya. Biar hidup makanya dibagi dua terus. Tangkit dia mana santri? Santri yang laki-laki. Ambil itu apa? Brosur rupiah. Kita bagikan. Ini para santri lagi belajar sekarang nih. Soalnya kita rata Rajaban itu mus, wayang ada jalan rokapnya. Ibu-ibu tos pedak sareng Habib merenya. Tos kenal sareng Habib. Tos kenal sareng Habib sekarang merenya. Di balai desa teh mantep teh ceramah. Mantep. Batur tak baru nak mana be dari oskennya sedikit kayak diomong-omong. Tah eta Habib, eta guru abdi. Guru Ustaz Sarob ya. Kita itu beliau ya pilih terang gitu soalnya ngupingan kabar mah geus kemana-mana bae yang disebut aneh-aneh ayo kenal dia mah begitu ya. Jadi ulah sampai urang mah nilai pendak can pernah sok naroskeun teh tepugu aduh kita mah kamana-mana ayo tos pendak mah timbangan lu bees apa pingat tinggal di fitnah gitu nya sampai ceri-ceri kayak tadi dia memang bermasalah dengan zuriyah Nabi macam-macam awas hati-hati. Ya orang juriah Nabi mah meskipun dia bukan ulama tetap darah dagingna tapi namun kiai nyen mudorot turun pangkat kiainya wali dia bisa turun tapi juriah Nabi mual ya meskipun bukan ulama karena tidak semua juriah Nabi itu ulama ya. Nah kita udah kenal di desa Sawarna Barat sudah ada ya dekat dengan kita makanya Abia ngajak para jamaah sering ngaos ka majelis taklim Asaid Sawarna Timur di dieu wayah nanti setiap malam Jumat rutin. Ya, eta Jumat terakhir mungkin Jumat anu payuna deui. Wayah ngiringan, zikiran. Anu kumaha bentukna? Kan diajarkeun ku Habib teh waktu balai desa. Kitu. Urang teh ketati sholawat beres. Hati teh plong, tentrem, nyaman, Masya Allah. Ya, sambil sekali orang sholat jadi bunyi orang itu sorangan nangtung sorangan ulah sudah buah edan cing buat. Ya moal wani di mama sorangan nangtung keur tegenahan sorangan ke. Habib mah mantep sorangan Masya Allah. Ya, makanya ibu-ibu di abi atau hafal yang sering hadir di dia wayangna kinya katul musma setiap malam Jumat rutin. Ba'da Isya mangga diantos urang jigiran sasalna. Oh yang itu bagikan aja. Di apa? Berdiri aja Bapak satu-satu. Nah, mungkin pada bagikan ku santri itu nama-nama penyakit dan lain-lain penyakit nama ya. Dinten desa. Anu teh keterangan harina teh. Anu teh betul keterangan. Nah, keterangan apa ya? Itu sana sudah. Nah, karena kemarin aku seorang anak dulu kan. Ya. Ya maka sambil dibaca-baca gitu ya. Kurang mari ajak masyarakat untuk sama-sama ya berobat dengan Quran. Ya mangga anu di mana gitu ya wayahna di-share, anu galu WA wayahna. Anu orang Cilobrang, orang mana gitu ya.
Soalnya ini mah langka, buka setahun sekali kalian. Ya gratis tuh, masya Allah. Gitu ya. Kunam, bersin baik, masya Allah. Aduh ini kayak biasa, langsung meloma, wabiah kayak biasa. Sami praktisi gitunya, cuman mungkin supaya lebih mantap masa dengan ambil di pusat baik kan, supaya langsung plong. Oh airnya ya, coba makan pinjam satu pun. Mau ambil satu. Itu yang nama penyakit. Satu aja. Waduh. Nah, jadi ibu-ibu yang mau terangkan sekali. Jadi jangan takut dengan ruqyah, karena ruqyah itu bukan hanya mengobati kesurupan, tapi ruqyah itu adalah kesembuhan. Apa saja penyakit yang bisa disembuhkan dengan wasilah ruqyah? Yang pertama penyakit medisnya penyakit jasmani anu biasa kurang teh dibawa ke dokter. Sakit kepala anu biasana meser gitunya ka warung naon ai urang biasa ieu mah gitunya mangga gitunya. Darah tinggi, asam lambung, sakit mah, stroke, asam urat, rematik, tumor, kanker, insomnia, TBC dan lain-lain. Banyak. Nah, kemudian psikis, kejiwaan. Ya, jadi lamun aya jalmi emosional bae kebutuhan. Ambek bae eta. Ya, eta kedah rupiah. Ya. Depresi bae waduh eta mah kebutuhan. Dapat ngajuk mau aya eta di imah kosong. Ibu mah kudu ngajuk, ngajuk mah mau aya TV. Mau aya kursi. Dia pernah ngajuk. Kembali pernah ngajuk, bukan dari kebumidah. Aduh ya Allah. Ya, kemudian orang yang suka trauma. Ya, misalkan dicanda kamanak itu dia hanya gompor sampai ayeuna alimun kalinya deui trauma. Tah, eta biasa di rupiah. Fobia teh ketakutan. Ngali cunguk sieun. Tapi nyali cunguk teh sieun. Gitu. Nah, kemudian stres, ulang heuleut piceup gitu nya. Batur bareng seuri sorangan. Batur seuri eta cemburu sorangan molotot teh dibalik gitu nya eta stres. Nah, kemudian kecanduan game, HP bae. Ya. Nah, kemudian kenakalan remaja. Apa contoh kenakalan remaja? Tadi itu ya suka terutama melanggar guru ulah pacaran. Ya. Pertama, kamana bae pokona main lama. Bebelaan ngabohong ka guru ka orang tua. Eta kudu ya. Soalnya penyakit begitu. Ya, terus obat pikiran. Ya. Bak lilir, tumble, saya akan pikiran jauh kayaknya kalau ada dua bulan itu sebelum, jauh kayaknya padahal, selalu saya kayaknya saya tahu dulunya ya, itu sering melamun, ya melamun dan lain kalau, ya, dan lain-lain. Kemudian penyakit non medis, jadi kalau kita malas beribadah, anak kita malas beribadah, suami kita malas beribadah, eta kudu dirupiah. Canda kan itu. Tuma. Ya. Batur mah salat eta mah celekut orang bae. Kalau di pos ronda misalkan. Ya. Da kana dirupiah eta. Lupa rakaat salat dirupiah. Eta lain eta eta ulah meuleun ieu teh rakaat kasabarahanya. Eta lain kudu poho jam emang eta teh penyakit juri kita teh. Non medis. Ya, eta kudu dirupiah eta. Jadi urang mah kabagian ka hati ieu mah. Sakala aya di bawah urang. Gitu nya. Kesurupan, santet, sihir. Ini dijelaskeun praktisi rupiah mana urang anu kasebut kasantet teh mimitina kumaha, sejarahna kumaha, anu mana anu kasurupan. Mungkin diajarkeun ku barana anu dipencet naonna gitu nya. Tah, kemudian sihir santet beda eta sihir sareng santet beda.
Ada ain itu mata dengki. Lamun urang gaduh putra sering muji ka putra urang gelis-gelis teu punten bae nya. Waktu sabi yang pelatihan ini kita menang. Eta teh ngajak penyakit ka putra-putra urang. Eta ain. Pujian itu dapat mengakibatkan anak sering sakit. Ulah. Ketura bedina, goreng-goreng ting bener teh. Ulah dia tahu komo eta mah ngalamun ke. Ya, jadi kita memuji dengan muji yang standar. Ya. Gitu ya, jangan terlalu ini. Kemudian ketempelan jin. Ya, pas pulang di sawah ini ampun bukan orang baik. Orang pohon bereta. Gitu na kayu tadi dibuka eta kayu tadi. Aku kayu kembali. Jadi air berangkat mah biasa bae air balik teh barudak dari awak tiba-tiba cenah nuturkeun cenah ketempelan jin. Sulit jodoh. Gitu nya. Nah, eta kudu dirupiah eta. Kunaon gitu nya mah para sudah indah. Sedang dipandang mata, rumah sudah ada, gitunya. Nah, sulit hamil, sudah menikah sekian bulan, sekian tahun, tapi belum punya momongan, mangga mungkin dirupiah insya Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu informasi tentang rupiah. Kalau habis waktu udah nggak masakan ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, dino kitab Duratun Nasihin karya Al-Alamah Utsman bin Ahmad bin Hasan Asy-Syakir Al-Qabari rahimahullah taala yang berjumlah 75 bab yang berisi 585 halaman diterangkan di halaman 475 apa itu Sya'ban. Ya, maka salah seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah taala menerangkan bahwa Sya'ban itu terdiri daripada 5 huruf. Yang pertama huruf Shin, Sya, kan Sya'ban ya. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun, 5 huruf. Eta Sya'ban. Kada ingat ibu-ibu, 5 huruf. Kemudian diterangkan ada bertanya ya muridnya, wahai Syekh, coba terangkan kepada kami apa yang 5 itu. Maka diterangkanlah dengan tinta emasnya, dengan pengetahuannya yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Sya'ban yang 5 huruf itu Shin artinya adalah syafaat. Bahwa bulan Sya'ban ini, bulan mulia ini, orang yang mengagungkan Sya'ban adalah orang yang insya Allah akan diberikan syafaat uzma oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Shin bertemu dengan Ain mati di sini. Maka Ain yang dimaksud adalah ijah. Ya, artinya kekuatan. Ya, kemuliaan. Orang yang memuliakan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi orang tersebut. Dimuliakan, dikenal, tidak hanya di alam dunia. Tidak hanya di dunia, di muka bumi ini, tapi sampai ke langit. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah Ain bertemu dengan Ba di sini, ya artinya bir, kebaikan. Ya, orang yang memuliakan bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini luar biasa. Makanya apa yang kita memuliakan bulan Sya'ban? Salah satunya adalah kita menjalankan setiap perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Ya, itu bentuk memuliakan. Ya, nah, kemudian kita ketemu dengan alif. Ya, di sini diberikan tasdid. Ya rumah, ya kulfah, artinya kelemah lembutan. Orang yang memuliakan bulan Sya'ban akan terlihat dari orangnya, meskipun kelihatannya garang, ketika ketemu, masya Allah, indahnya, lembutnya, tutur katanya begitu, yang membuat hati nyaman, seperti beningnya, jernihnya air di sungai. Ya, dan kemudian yang terakhir huruf Nun, di sini maknanya adalah nur, cahaya. Orang yang memuliakan bulan Sya'ban, maka wajahnya bercahaya. Kalau ada wajah yang tidak bercahaya,
Ya, Masya Allah. Berarti yang memuliakan Sya'bannya tidak begitu hanya sebatas enaknya bulan Sya'ban biasa baik. Ya, padahal banyak amalan-amalan yang harus dikerjakan pada bulan Sya'ban. Masya Allah ya. Kemudian di sini ada sebuah kisah daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, itulah nisfu Sya'ban. Ya, apa kata baginda Rasul? Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam datang kepadaku, kata Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ya, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka bangkitlah, sholatlah, dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Doa. Inilah alasan mengapa kita harus melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Maka baginda Rasul bertanya, hai Jibril, memang malam ini malam apa sebetulnya? Ya, maka Jibril alaihi salatu wasallam beliau menjawab, malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. 300 pintu rahmat Allah dibuka pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah Ta'ala mengampuni semua orang. Allah Ta'ala mengampuni semua orang. Wah, semua orang. Berarti orang jahat diampuni. Berarti orang yang suka fitnah diampuni. Tunggu dulu. Ya, maka di sini kata baginda Rasul, ya, semua orang diampuni kecuali, jadi pada bulan Sya'ban ini semua orang diampuni kecuali beberapa orang yang tidak akan Allah ampuni. Siapa mereka dan bagaimana karakternya? Oke. Yang pertama pada halaman 435 disampaikan, yakni orang yang suka menyihir orang, nyantet orang. Ya, punya ilmu tiba-tiba kurang beres otak, isu kering. Misalkan memang itu dia menyantet, bukan hanya sebatas ibaratnya orang sakit begitu. Ya, kalau dia punya ilmu, maka maaf pada bulan Sya'ban Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Meskipun dia baik dermawan. Ya, tapi kalau punya ilmu santet, ilmu sihir, bulan Sya'ban maaf, tidak dapat diskon dari Allah, tidak dapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap orang, ya, termasuk orang yang tidak menyekutukan Allah, dia akan dapat ampunan. Tapi tukang sihir nggak bisa. Yang kedua adalah orang pendendam. Ya, maafkan kecolak pae eta liwat, eta tah. Pokoknya mah teh berkecung itu. Kemana-mana eta. Pemberutu, dendam, dengki. Ya, maka maaf tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Kemudian orang yang kecanduan minuman keras. Ummahatillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis menyatakan barang siapa yang minum minuman keras, ya, kopi miring, anggur merah, kolesterol, abiyama apal kabeh. Disebut pernah ini. Gitu ya. Kenapa? Soalnya pokoknya apa? Ya, sabar itu keras, Bu-ibu. Ya, wow, sampai dengan sepoyongan wow. Ya, padahal kata baginda Rasul, setetes kolesterol, trek atau di corona, 3 hari 3 malam ditolak amal ibadahnya. Masya Allah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau seteguk? Laksa sendok atau seteguk? Ya, apa kata baginda Rasul? 40 hari 40 malam ditolak amal ibadahnya. Seteguk eta. Lamun kalau sakio, mungkin seteguk beres. Pasti berteguk teguk. Ya, lak. Kalau bisa kerak beres. Ya, Masya Allah. Jadi ini minuman keras luar biasa. Ya, kemudian orang yang berzina, zina mah banyak luas. Ya, zina itu tidak harus orang yang berhubungan saja. Orang yang menyentuh yang bukan mahram itu zina tangan. Kata baginda Rasul, mata ada zinahnya, hati ada zinahnya, tangan ada zinahnya, kaki ada zinahnya. Ya. Jadi zina itu terbagi dua, ada zinatul sughra dan kedua zinatul kubra, yang gede dan yang kecil. Maka meskipun kita belum pernah berzina, tapi pernah berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahram,
maka itu zina tangan. Dosa enggak? Dosa. Makanya hati-hati kita, jaga anak-anak kita. Apalagi sampai disentuh orang, Masya Allah. Ya, para perempuan tolong dijaga, anak-anak kita jaga. Karena sebelum, kata baginda Rasul, sebelum anak menikah, orang tua yang tanggung seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Jika anak sayang pada orang tua, jaga kehormatan orang tua. Kita belum bisa balas budi ke orang tua, sudah mampu membebankan dosa-dosa kita pada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga, sayangi mereka, peluk mereka, cintai mereka, hargai mereka. Ya, jangan hancurkan ibadah mereka dan perbuatan maksiat-maksiat kita. Masya Allah. Ya, perempuan ini yang paling banyak. Hati-hati, perempuan paling banyak masuk neraka. Kenapa? Karena paling babari. Yang dibawakan mana? Babari dirayu. Nah, itu perempuan. Ya, makanya hati-hati. Gitu ya. Nah, kemudian orang yang suka makan harta riba. Wah, ya ini mah udah dalam nih. Karena ini pembahasan tentang muamalah. Kemudian orang yang mendurhaka kepada ibu bapaknya, durhaka. Durhaka itu bukan berarti ayah mama kita ditajong kurang. Ya, lain gitu. Di dalam ayat Al-Quran disampaikan bahwa jika seorang anak mengatakan kama makna, itu pun durhaka. Nek, ambilkan asir. Ini terahal. Durhaka sejak saat itu. Dosa sejak saat itu. Ya. Jadi hati-hati. Untuk anak abimah itu orang kama orang. Hati-hati. Ya. Bisa jadi orang. Ya, anak abimah jangan pernah durhaka. Alhamdulillah. Orang maka orang hidup pendek gitu orang kebiasaan anak. Ini dia bayar terahal. Males. Masya Allah. Ya, kata itu sangat besar. Yang mudaratnya. Kemudian orang yang mengadu domba, ya kali ngomong A, kali itu ngomong B, agak acak-acakan, mengadu domba. Ya, kita persingkat aja. Orang memutuskan tali silaturahmi, ya kakaknya dengan adiknya, ya suaminya dengan istrinya, anaknya dengan orang tuanya. Layak khulul jannah fatimur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dulu ada sebuah kisah, ya ada seseorang ibu-ibu dia itu amanah. Jadi ada seseorang yang amanah luar biasa, kemudian dititipkan uang sekian miliar mungkin, bahasa kita sekian miliar dititipkan. Si orang yang dititipkan ini berangkat haji, pas pulang kesini lagi nanyain mana orang yang dititipkan, dia sudah meninggal. Waduh, uang saya dari siapa ya? Nggak tahu. Ya, kemudian dia berangkat mencari ulama. Ya guru, saya berangkat haji, saya punya uang, saya titipkan dengan orang tersebut. Tapi orang tersebut sudah meninggal, uang saya nggak tahu di mana. Coba kamu cari ke sumur sana. Kamu panggil 3 kali namanya, kalau dia muncul di sana, berarti dia ada di surga. Tanya di mana uang kamu. Kalau dia nggak ada, lari ke sumur sana, tanya 3 kali, panggil orangnya. Kalau dia muncul suaranya, berarti dia ada dalam neraka. Tanya uangmu ada di mana. Akhirnya si orang tersebut lari ke sumur tersebut. Kemudian assalamualaikum fulan bin fulan. Ya, itu nggak ada suara aja. Ya, itu kemana? Di tempat yang sumurnya itu ibaratnya sumur tempat surga di sana. Ibaratnya itu zaman dulu banyak tempat-tempat yang bertuah kalau zaman dulu. Ya. Saya ke sumur ini sumur mulia, ini ibarat sumur jam-jam. Kata ulama, kalau ada suara di sumur ini berarti dia ahli surga. Di sini dia nggak ada, padahal dia orang amanah. Jangan-jangan uang saya dimakan sama dia. Waduh. Akhirnya dia pergi ke sumur satu lagi, yang dimana sumur tersebut biasa diisi oleh ahli neraka. Datang ke sana, kicrik. Assalamualaikum fulan bin fulan. Waalaikumsalam. Tolong, katanya tolong, aduh panas, sakit. Ya Allah, kamu kenapa? Ya, kenapa kamu ada dalam neraka? Apa kamu makan uang saya yang sekian miliar? Enggak, saya nggak makan uang. Mengenang itu ya, kamu beli kue mengenang. Ya, enggak, saya nggak makan, saya amanah. Di mana uangnya? Saya titipkan di anak-anak saya yang di sebelah sana. Oh, ya udah. Berarti ada ya? Ada. Lalu kamu di neraka ngapain? Ya dikirain mana wisata ke neraka. Ya, wisata jalan-jalan ke neraka begitu ya. Akhirnya dia bercerita,
Saya disiksa di dalam neraka karena saya punya adik perempuan. Saya tidak pernah datang kepadanya, saya tidak pernah silaturahim kepadanya, saya tidak pernah menyapanya, saya tidak pernah japri kepadanya, saya tidak pernah menanyakan kabar kepadanya. Maka meskipun saya amanah ahli ibadah, saya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Padahal dia amanah, dia soleh, ya ahli ibadah, tapi dikarenakan dia tidak mau menyambung tali silaturahim kepada saudaranya, ya maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min. Nah, urang mah ulah sampai kitu. Lamun urang kata urang hidup kene, adi urang hidup kene, dulu hidup kene, disapa minimal ditanya. Eta ngupingan, oh sehat tamang alhamdulillah. Ieu ulang aja mutus namun eta deui. Kamu datang sok video duit baik. Kun baik teh mah aya duit. Yang penting mah silaturahim. Ya. Kemudian ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang tadi. Ya. Kecuali kalau mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuh. Demikian barangkali dapat kami sampaikan. Kita lanjut dengan ini tasyakuran hadarah dulu. Ya, untuk pembahasan bulan Syaban kita cukupkan saja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadarah ya, dikarenakan ini sudah disiapkan. Abi minta konsentrasi kepada ibu-ibu, kita doa bareng-bareng. Ya, Abi minta ikhlas ridhonya untuk mendoakan pondok